ini para anggota Hamas yang sembunyi di dalam ini ya mau tidak mau terpaksa keluar, dan beberapa yang di Jabalia hari ini sudah keluar dan menyerahkan diri. Mungkin Pak Paul buka videonya itu, mereka Ya, disuruh sudah itu kan yang ditelanjangi semua itu kan. ya tinggal pakai cancut doang Pak Paul gitu, jalan jongkok gitu di ini di Jongkok tempat suruh mereka Scott Jam biasa itu. parade gitu. Ya, suruh Scott Videonya Jam hari itu ini udah kan. banyak Pak. Orang dengan hukum, dengan aturan. Ya. Serem ya. Serem lah. Makanya Anda harus mulai berteriak. Ini sebentar, ini ada Arafah, God bless you Arafah. Arafah, ini Padang Arafah maksudnya kali ya. Ya, Christian dari Amerika, God bless you. Serem ya. Nanti mana nih? Amerika tanpa menjajah seluruh dunia tidak kaya. Lihat negara Muslim Arabia, UEA, Arab, Kuwait, Qatar, Brunei, kaya raya. Ya, tanpa susah payah digaji sama Tuhan, dikasih kemakmuran. Salah. Ya, yang kamu lihat ya hari ini Dubai, Qatar, ya, UEA, Arab Saudi, Brunei, itu mereka baru kaya itu tahun 70-an. Ya, setelah minyaknya itu berhasil di drilling. Siapa yang ngedrilling? Amerika. Ya, siapa yang membawa teknologinya? Amerika. Kalau bukan karena Amerika orang kafir, ya orang Arab nggak pernah ngerti bagaimana cara oil drilling itu. Ya sampai sekarang masih kere. Ya, sampai sekarang masih kere. Kemarin sudah dibahas dalam buku saya ya. Dalam buku saya itu, ya, khilafah terakhir ya. Dalam buku saya, khilafah terakhir. Ya, Oke. Ya, Arab. Nah ini ya, lihat ya, oleh karena Amerika mengajari Raja Saud yang di Arab tentang menghilang minyak tahun 1930, negara-negara Arab ini bisa bangkit dari keterpurukannya akibat kekalahan demi kekalahan yang diakibatkan oleh kebangkitan Eropa. Ya, namun karena minyak pula, para penguasa Arab harus takluk kepada Barat. Jadi justru minyak itu membuat Kuwait, ya, Kuwait, Brunei, negara-negara Arab ini justru takluk kepada Barat. Sampai dengan hari ini, coba Donald Trump batuk, Arab Saudi ketakutan. Ya, jadi gara-gara minyak ini negara-negara Islam itu justru jadi budaknya Eropa, budaknya Amerika. Ya, ngerti ya. Malah ketika harga minyak jatuh ya, saya tulis buku ini ya 2016 awal ini ya. Arab Saudi menjadi negara pencari hutang terbesar di dunia. Hanya 50 tahun saja kejayaannya. Itu Dubai itu sebelum tahun 70 nggak ada menara-menara pencakar langit seperti itu. Ya, makanya lihat negara-negara Islam yang kayak Dubai, Qatar, ya tari perut.
isinya sperma di mana-mana, isinya pelacuran di gedung-gedung besar, dan tidak dilarang. Kalau nggak dilarang ya nggak laku, nggak bisa bangun begitu. Ya, bahkan itu ada ini ya 1930 nih ya, sebentar. Ada King Saud itu ya, Raja Saud itu ya, Raja Saud ya, King Saud, Raja Saud ya, sebentar ya. Ya, lihat ya, eksploitasi dominasi Eropa atas dunia. Ya, di paragraf ini ya. Sebelum ditemukan minyak bumi di Arab tahun 1930, negara Islam lain Arab Saudi misalnya hanya bergantung pada perkebunan kurma dan peternakan onta. Menjadi begitu sangat miskin sehingga Raja Saudi Ibnu Saud berkata bahwa apabila ada investor datang membawa 1 juta pounds, maka orang tersebut akan memperoleh perizinan apapun yang diinginkan di negaranya, termasuk perizinan rumah bordil. Semenjak kekalahan negara Arab, mulai dari kekalahan Ottoman di Wina 1683 membuat dunia Arab ditaklukkan secara teknologi dan akhirnya berada di bawah kekuasaan negara Eropa. Jadi kalau ada orang bawa 1 juta pounds, dia boleh ngapa saja, termasuk merkuasain perempuan-perempuan Saudi, saudara ya. Itu ya. Jadi negara-negara Arab ini tahun 1930 ini baru mulai diperkenalkan teknologi kilang minyak. Sejak itu negara-negara Islam ini jadi budaknya Eropa ya, ini ya, si Azam ini ya, supaya kamu pinter ya. Ini bukunya ada di Shopee, Khilafah Terakhir Penguasa Dunia ya. Ini adalah tesis saya, tesis master saya ya, S2 saya. Saya sejarawan ya, saya sejarawan. Sekarang ya, dan saya juga belajar sejarah Timur Tengah ya di Haifa University di Israel ya. Nah, biar pinter nih ya, kaget kan kamu kan? Ini ada Akuma nih, silakan Akuma. Akuma. Ya, tes suara, Pastor. Ya, silakan. Ya, jadi begini Pak, ini ada perkembangan hari ini. Jadi Sekjen PBB itu menggunakan pasal 99. Pasal 99 dari Piagam PBB untuk segera memaksakan Dewan Keamanan PBB untuk bersidang, untuk memaksakan gencatan senjata, begitu Pak Paul. Nah, jadi ini sebenarnya pasal 99 ini semacam hak istimewa seorang Sekjen PBB yang sebenarnya hampir nggak pernah dipergunakan, baru sekali ini. Jadi dilihat, kalau kita melihat di sini, bagaimana keberpihakan Sekjen PBB ini terhadap Hamas, ya. Nah, keberpihakannya untuk memaksakan bahwa Dewan Keamanan harus bersidang gitu. Tetapi saya lihat di pembahasan di televisi di Indonesia, saya lihat dari Pos Hikmah Wanto itu mengatakan bahwa agak sulit untuk melaksanakan sidang Dewan Keamanan PBB karena bagaimanapun Amerika dan Inggris itu rasa belum perlu untuk mengadakan sidang karena apa ya? Karena Israel punya hak untuk mempertahankan dan membela diri itu, Pak Paul gitu. Ya. Nah, itu yang pertama ya. Terus kemudian, kalaupun nanti sampai terjadi sidang di Dewan Keamanan PBB, ya Amerika, Inggris masih punya hak veto, Pak Paul gitu. Cina kemungkinan abstain. Paling yang membela mereka ya mungkin ya Rusia ya, saya kira ya. Nah, jadi inilah nanti situasinya, Pak. Karena kelihatannya ya 1-2 minggu ini mungkin Hamas akan kalah perang kemungkinannya, Pak Paul gitu. Dalam 1-2 minggu ini, ya paling sisanya nanti mungkin kalaupun perang masih berlanjut ya pembersihan sepertinya, Pak Paul gitu. Jadi ini yang susah. Nah, pembersihan ini yang agak lama kan gitu. Mana-mana finishing itu kan, bangun rumah finishing kan juga yang repot kan. Betul ya, Pak Paul. Nah, itu jadi kita lihat. Saya khawatirkan ini justru finishing yang rapi nggak, jangan sampai bikin salah. Betul. Nah, kemungkinan seperti ini. Nanti Israel maupun ini Benyamin Netanyahu itu berpacu dengan waktu. Karena sekarang ini perangnya ini pasti perang opini. Perlu nggak sidang Dewan Keamanan PBB kan seperti itu. Jadi perangnya adalah perang dengan waktu. Nah, kalau sudah kepepet perang waktu gitu ya, cara paling cepat dalam seminggu ini Pak,
alirkan semua air dari laut tengah itu, laut tengah itu ke ini, ke pompa 5 pompa besar yang sudah dipasang itu ya, dalam tempo mungkin nggak sampai seminggu itu udah penuh Pak Paul gitu. Nah ini kemungkinan ya, para ini para anggota Hamas yang sembunyi di dalam ini ya mau tidak mau terpaksa keluar, dan beberapa yang di Jabalia hari ini sudah keluar dan menyerahkan diri. Mungkin Pak Paul buka videonya itu, mereka Ya, disuruh sudah itu kan yang ditelanjangi semua itu kan. ya tinggal pakai cancut doang Pak Paul gitu, jalan jongkok gitu di ini di Jongkok tempat suruh mereka Scott Jam biasa itu. parade gitu. Ya, suruh Scott Videonya Jam hari itu ini udah kan. banyak Pak. Hmm. Nah, itu di Jabalia. Tapi Jabalia ini tadi pada marah katanya ya, Tribun segala macam pada bilang ini betapa kejamnya, keterlaluannya tentara Israel, tawanannya diperlakukan dengan tidak baik katanya ya. bahkan ada berita dari salah seorang itu ya yang masih tinggal di sana itu mengatakan bahwa orang-orang ini katanya dibawa ke satu tempat ditembakin gitu. Padahal nggak ada Hmm. beritanya Pak Paul di media-media Ada internasional, aja nggak ya memang ini. terkonfirmasi gitu ya. Jadi semua yang diberitakan di sini itu ya berita-berita hoax Pak. Jadi kita nggak tahu mana yang benar. Semuanya hoax semua, hampir semua Pak. Kecuali mungkin ya kalau dari Kompas saya lihat 50-50, separuh-separuh gitu, atau berita satu gitu ya. Tapi kalau di media yang lain isinya kebohongan semua Pak Paul. Iya, gila ya. Iya, kebohongan Tapi semua. keterlaluan apa? Memang media Indonesia. Makanya kita aksi damai itu nanti kita akan menggugat ya. Kita akan bilang ya. Karena terhadap berita-berita dusta yang tidak seimbang, berita-berita kemarin tadi Pak Sandi sudah menjelaskan waktu meeting ya. Ada berita-berita yang tidak seimbang, itu yang perlu kita gugat itu. Pak Paul. Nah itu, jadi pemberitaan itu ya harus berimbang. Lepas dari mungkin Indonesia lebih pro ke Hamas gitu, itu urusan lain. Tapi dalam soal media itu ya pemberitaan sudah harus berimbang Pak gitu. Jadi kalau dulu di zaman Orde Baru ya masih agak mending Pak Paul gitu ya. Kalau kita lihat berita-berita zaman itu ya masih si berusaha untuk melihat dari dua sisi, walaupun keberpihakan tetap ada gitu ya. Tapi masih adalah upaya untuk. Kalau sekarang nggak ada Pak Paul. Jadi betul-betul itu kalau perlu berbohong gitu untuk mendukung ini, mendukung opini gitu ya. Padahal itu berita bohong sebenarnya. Misalkan tawanan yang pakai kayak cancut itu ditembakin gitu, itu kan berita bohong Pak. Gitu kan nggak seperti itu. Tapi memang ada gambarnya di beberapa, pertama di media-media yang ini ya, yang Eropa ya, Sky News atau mungkin yang Australia dan Inggris gitu, Reuters itu ada. Kemudian yang berikutnya itu kan Rusia datang ke Iran, mengajak Iran untuk menjadi juru damai terhadap konflik Hamas dengan Israel ini. Ya saya juga agak heran ya bagaimana Rusia, Iran katanya mau jadi juru damai. Semua pasukan-pasukan proksi-proksi Iran itulah yang justru membuat kekacauan di Timur Tengah sebenarnya. Kalau yang memulai perang kan, tiba-tiba sekarang mau mengambil peran gitu Pak Paul. Nah ada kemungkinan Iran kan memang orang yang ini ya, bangsa yang kalau saya bilang itu rada pengecut. Kenapa? Dia menggunakan proksinya untuk menyerang negara lain, mengganggu kestabilan geopolitik di kawasan, tetapi dia berusaha menghindar supaya perang itu jangan sampai ke wilayahnya Pak Paul gitu. Bayang kalau Amerika dan Israel melakukan serangan kepada Iran, ya habis Irannya Pak. Nah, jadi sekarang dia itu sedang berusaha untuk ini, mungkin untuk ya cuci tangan dengan bantuan Rusia, atau mungkin bagaimana caranya lah supaya seolah-olah dia berperan, ya bagaimana ya sama lah modelnya Pak, semua mau jadi pahlawan kesiangan Pak Paul gitu. Ya sama juga dengan kita kan, mau jadi pahlawan tetapi kita nggak netral. Negara Indonesia ini udah berpihak, nah bagaimana mau jadi pahlawan, jadi pendamai kalau dia nggak netral. Nah itu persoalannya Pak gitu. Kita lihatlah ini perkembangan terakhir, ya, kita lihat dalam beberapa 1-2 hari ini bagaimana dalam strategi perang. Saya lihat Israel ini tidak, misalkan di Gaza Utara Pak Paul, kalau kita lihat sebetulnya dia sudah mengepung, tinggal menyelesaikan pembersihan, tetapi dia nggak mau lakukan Pak, dia mengalihkan serangannya ke Gaza Selatan. Jadi seperti strategi yang digunakan MacArthur di Perang Pasifik, strategi lompat katak Pak gitu. Jadi
dia kuasai titik-titik tertentu, tapi nggak perlu dikuasai satu pulau, kemudian dia loncat dari satu titik ke titik lain. Saya lihat IDF itu strateginya seperti itu. Jadi dia ambil dulu beberapa titik di utara, kemudian dia masuk dari selatan, dia buka 3 koridor. Nah, jadi apa namanya? Nah, ini membuat Hamas juga bingung mau konsentrasi pasukan di mana. Tadinya mereka berpikir mau mempertahankan kota Gaza di utara mati-matian supaya korban di pihak Israel bertambah. Tapi tidak, ya Israel juga di utara kan simple sama mereka. Mereka udah pasang 5 pompa ini, tinggal mengalirkan air ke bawahnya saja kan, kalau memang mau memaksa mereka keluar gitu. Kemudian sekarang ya kita lihat kota Khan Yunis ya jadi area pertempuran 1 lawan 1 lah ya, prajurit-prajurit IDF dengan ini para anggota Hamas ini yang berusaha melarikan diri. Nah, rumahnya Yahya Sinwar kan sudah dikepung, tapi kemungkinan dia sudah masuk ke terowongan di bawah dan terowongan ini sudah diisolasi, Pak. Jadi agak sulit buat Yahya Sinwar itu keluar dari situ atau melarikan diri ke Rafah atau ke Mesir gitu. Nah, berita-berita yang saya kumpulkan 1 hari ini ya seperti itu kira-kira. Kira-kira begitu Pak Paul. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan.